Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Agus Garja. Semoga teman-teman semua selalu sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di video kali ini saya mau sedikit bercerita, sharing-sharing sedikit ya. Jadi ini tadi saya baru pulang kerja ya. Ini tadi sebenarnya tanggal merah ya, tapi sama mandornya suruh kerja. Ini tadi baru pulang kerja. Di sini sekitar jam 4-an ya. Oke, jadi saya mau sedikit bercerita, sharing-sharing tentang alasan saya mengapa memilih negara Korea sebagai tujuan untuk saya bekerja ya. Jadi dulu itu saya sebenarnya nggak punya niatan atau keinginan ya mau bekerja di luar negeri, tak terkecuali di Korea sini. Nggak ada keinginan atau nggak pernah membayangkan bekerja di Korea. Jadi dulu saya sebenarnya lulus sekolah itu cuma pengen kerja di dalam negeri gitu aja. Terus lama kelamaan saya ditawarin sama mbak kandung saya sendiri buat bekerja di Taiwan pertamanya itu. Tapi pas ditawarin Taiwan itu saya mikir-mikir dulu ya, mencari informasi bagaimana persyaratannya ke Taiwan, terus gajinya saya lihat bagaimana sesuai apa tidak dengan kerjanya itu. Terus saya cari informasi. Ternyata itu potongannya di Taiwan itu terlalu banyak ya. Dulu itu saya seingat saya potongannya itu 10 bulan ya, soalnya kan kerja pabrik itu. Nah terus juga sebelum berangkat itu dimintain uang buat nggak tahu buat apa, itu sebesar 30 juta itu. Terus juga katanya di sana itu buat ibadahnya itu sulit ya. Jadi saya ragu-ragu, terus saya mengurungkan niat mau ke sana itu. Nah, terus kalau di Jepang itu saya juga pernah diajak ustadz saya, dulu diajak ustadz saya daftar di Jepang, di itu salah satu anggota DPRD kota saya yaitu Ponorogo, pemiliknya itu. Nah sampai di sana terus ternyata pakai tinggi dan berat badan ya, tinggi badan saya kan kurang, jadi nggak bisa. Nah itu setelah itu saya nggak sengaja itu jalan-jalan lah, lihat rumah teman saya ya, teman futsal juga, teman satu desa ya, tapi nggak satu kumpulan, bukan satu karang taruna. Itu sudah 3 tahun bekerja di Korea, udah bisa bangun rumah ya, rumah tingkat. Dari situ saya berpikir, itu gaji di Korea berapa ya, kok udah 3 tahun, baru 3 tahun sudah bisa bangun rumah sebesar itu gitu kan. Saya mikir pasti besar sekali gajinya lah itu. Terus malamnya itu saya langsung inbox messenger di Facebook itu di teman saya itu Arik Prastiawan. Nah saya tanya tuh, mak, dulu kamu kerja Korea itu bagaimana caranya gitu kan. Saya tanya, katanya itu harus
lulus tes G2G itu ya, program G2G dari pemerintah itu lah. Terus program G2G itu harus lolos tes tulis lah. Tes tulisnya itu kan harus bisa bahasa Korea lah. Itu saya tanya, terus belajarnya bahasa Korea di mana? Dikasih tahu lah, terus dikasih nomornya. Itu dari itu saya SMS pemiliknya lah. Besoknya saya dan bapak saya langsung ke lembaganya itu, lembaga pembelajaran bahasa itu lah, tanya-tanya. Soalnya kan takutnya kayak di Jepang itu ya, nanti ada persyaratan tinggi badan, terus saya nggak masuk gitu ya. Terus tanya-tanya, katanya itu persyaratannya tidak pakai tinggi badan. Nah dari itu saya terus semangat lah, ini kayaknya apa itu yang saya cari-cari selama ini gitu. Saya mikir gitu kan, saya mau dalam pikiran saya itu mau memperbaiki ekonomi keluarga. Menurut saya ini jalannya, bismillahirrahmanirrahim lah intinya. Nah itu setelah saya daftar itu, seingat saya dulu bayar 2 juta buat pembelajaran selama 2 bulan. Itu kan selama 2 bulan, terus selama 2 bulan itu bisa ikut lagi, tapi saya nggak ikut. Nah itu setelah saya belajar selama 2 bulan, terus ujian itu kan kemarin saya sempat bercerita kalau saya nggak lulus pas ujian pertama karena persoalan asmara lah intinya. Nah itu terus setelah nggak lolos itu saya berpikir fokus lah intinya, fokus sama tujuan saya. Kalau tujuan saya pertama itu mau memperbaiki ekonomi keluarga lah intinya. Nah itu setelah ujian kedua alhamdulillah saya lolos ya, dan alhamdulillah lagi sudah 2 tahun bekerja di sini. Dan saya pikir-pikir kenapa alasan saya bisa memilih Korea ini sebagai tujuan itu kayaknya takdir ya, intinya kayak takdir lah ya. Saya soalnya nggak menyangka ya, soalnya itu di sekitar perkumpulan Karang Taruna saya itu yang ikut ujian itu jarang yang lolos lah intinya, nggak ada yang lolos lah. Kemarin kan satu desa itu kan saya ada 3 orang lah, 3 orang yang barengan saya ujian itu ya lolos. 3 orang itu yang sebelumnya yang saya tanyain sebelumnya itu 1 orang. Tadi sebelum saya itu 1 orang saja yang bisa bekerja di sini. Ya saya angkatan kedua lah intinya, angkatan kedua barengan sama teman saya orang 3 itu. Jadi sepertinya itu nggak nyangka lah bisa bekerja sampai sini ya. Soalnya dalam pikiran saya dulu kalau ke Korea itu harus benar-benar pandai, benar-benar harus bisa lah. Tapi ya soalnya saya niat banget mau ke sini, terus niat banget untuk bisa memperbaiki ekonomi keluarga lah intinya teman-teman. Nah terus dari lembaga juga yang membantu. Kemarin kan setelah saya dari lembaga pertama itu yang nggak lolos itu kan, saya yang ujian kedua kan pindah lembaga. Di lembaga itu kan orang-orangnya ya baik-baik, mendukung ya. Terus alhamdulillah terus lolos itu sampai sini ya. Dan saya pikir-pikir di Korea ini ya termasuk negara yang sangat menjamin pekerjaannya ya. Terlepas dari gajinya yang besar ya menurut saya,
lumayan besar lah di sini. Terus dari tunjangannya, dari jaminan itu bagus lah teman-teman pokoknya ya. Kalau di pabrik saya ini kayak asramanya itu gratis, terus disediakan makanan tuh siang ya kan? Siang itu dimasakin kalau pas kerja itu lah. Terus di dapurnya itu udah tersedia minyak, telur, mie, itu sudah tersedia itu ya. Terus pengeluarannya nggak terlalu mahal lah di sini kalau dihitung-hitung ya. Terus saya pikir-pikir selama saya bekerja itu tempat tinggal atau kerjaan, gaji itu yang paling bagus ya selama saya di sini. Sebelumnya kan saya pernah bekerja di Indo, itu di Indonesia itu di daerah Sidoarjo itu sekitar 6 bulanan lah. Itu 6 bulan 3 pabrik itu saya pindah-pindah itu. Nah soalnya kan ya kalau di Indo kan ngekos sendiri, terus makan beli sendiri ya. Kalau di sini enggak teman-teman. Nah, terus di sini tuh asrama disediakan, makan itu ya disediakan. Terus kalau mau lauk-lauk lebih lah belilah, tapi nggak terlalu banyak lah pengeluarannya di sini. Nah, terus dari jaminannya buat setelah selesai kontrak kerja juga di sini ada kayak Gukmin itu. Jadi kalau habis kontrak 5 tahun ini Gukminnya ada. Terus Tuejigem pesangon dari pabrik itu ada ya teman-teman. Tapi saya kan belum dapat soalnya baru 2 tahun. Itu senior saya yang dari Brebes itu kemarin dapat ya lumayan lah teman-teman. Dapat Gukmin itu jadi kayak tiap bulannya itu contohnya ambil 100.000 dari gaji saya lah. Terus itu dari pihak pabriknya itu juga ngasih 100.000. Jadi tiap bulan itu kita udah ada tabungan 200.000 itu selama 5 tahun ya. Nah terus kalau Tuejigem itu pesangon. Dari pesangon itu kayak gaji ke-13 kalau di Indonesia itu teman-teman. Jadi kalau di sini hitungannya 3 bulan gaji terakhir itu, seumpama aku kemarin kan nyampe nya bulan 7 jadi hitungannya itu dari bulan 5, 6, 7 itu gajinya dapat berapa, terus dibagi 3. Nah itu dapatnya umpamanya gajinya 2 juta won, 3 bulan 2 juta won bagi 3 jadi dapatnya 2 juta. Jadi setahun itu dapat 2 juta. Nah selama 5 tahun itu tinggal kali 5 jadi kan dapat 10 juta gitu. Terus dari Samsung WJ nanti juga ya dapat itu. Terus pajaknya itu juga kembali 80% sodekse, itu pajak pendapatan apa pajak perorangan lupa saya teman-teman. Nah itu juga dapat. Dan terus di sini itu di pabrik saya itu juga tiap tahunnya itu dapat bonus teman-teman. Alhamdulillah juga dapat bonus. Itu kemarin pas saya yang tahun 2020 itu saya dapat bonus sekitar 1 jutaan won lah, sekitar 1 jutaan won itu. Terus yang tahun ini, yang tahun 2021 itu saya dapat 3 juta won. Alhamdulillah ya. Itu pas kemarin saya dapat bonus itu langsung saya kirim ke rumah buat beli sapi dan juga buat untuk beli emas buat ibu saya. Oke teman-teman, sedikit sharing dari saya, cerita sedikit lah intinya, alasan saya kenapa memilih negara Korea buat tujuan. Jadi ya terlepas dari takdir yang menentukan saya sampai di sini ya, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga
ya dari faktor-faktor itu tadi, dari Taiwan nggak sesuai dengan keinginan saya, terus dari Jepang juga tidak terima, terus dari Korea itu melihat teman saya, terus saya tertarik, terus sesuai dengan persyaratan dan saya mampu. Jadi ya alhamdulillah dia sampai di sini. Jadi ke teman-teman semua, saya rasa cukup sampai di sini video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa buat pelajaran buat teman-teman semua. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.